kasih Bapa. Kami menikmati kehadiran-Mu. Kau Allah yang hadir di tengah-tengah umat. Kau yang menjamah setiap kami di tempat ini. Kau layak disembah Bapa. Kau layak disembah. Kau layak diagungkan. Sebentar kami akan belajar kebenaran-Mu. Bicaralah Bapa sama kami. Dengan kebenaran-Mu. Sampaikan apa yang Bapa mau. Sampaikan apa yang Bapa inginkan. Sehingga hidup kami makin hari makin mirip dengan Engkau. Makin mirip dengan firman-Mu. Ini kami Tuhan. Jadikanlah hati ini sebagai tanah yang subur untuk firman-Mu. Berikan kerendahan hati, kerelaan untuk dibentuk dengan kebenaran-Mu. Menyerahkan hamba-Mu, biar hanya Engkau yang ditinggikan. Tidak ada nama lain yang ditinggikan di tempat ini kecuali nama Yesus. Yang atas namanya setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bersabdalah. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, kami doa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship yang boleh melayani kita pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pastor yang boleh memberikan kesempatan bisa melayani di tempat ini. Ini adalah satu anugerah dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya juga belajar dan semua kita sama-sama belajar. Hari ini saya akan menggunakan sedikit pakai PowerPoint ya Bapak Ibu supaya lebih terstruktur saja tujuannya. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya hidup dalam panggilan Allah. Hidup dalam panggilan Allah. Kalau kita ada di tempat ini, kalau kita bisa duduk di tempat ini, satu hal kita pastikan bahwa karena Tuhan yang panggil kita semua. Sebabnya kita bisa ada di tempat ini. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu cukup panjang ayatnya, tapi saya akan coba potong-potong saja. Karena ada puluhan pasal, tetapi mana yang menjadi tema yang akan kita bahas, itu aja yang kita akan pelajari sama-sama. Kita akan belajar dari Keluaran, panggilan Allah atas orang Israel, atas Musa, dan panggilan itu merupakan satu karya yang Tuhan genapkan di dalam waktu Yesus mati di atas Kalvari. Hari ini kita akan lihat dari Keluaran 1 ayat yang 11 sampai 14. Semuanya ada di saya taruh di PowerPoint. Kalau Bapak Ibu nanti pengen PowerPoint ini saya bisa sharekan. Jadi Bapak Ibu bisa belajar, kita bisa belajar bareng-bareng. Hidup dalam panggilan Allah. Keluaran pasal pertama ayat 11 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat firman ini, ada satu situasi, ada satu keadaan, sekali lagi ada satu situasi, ada satu keadaan, di mana pada saat itu bicara tentang orang Israel, Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan. Israel itu adalah umat punyanya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Israel itu adalah orang umat kesayangan Tuhan. Dan pada saat itu, di dalam pemerintahan Firaun, karena orang Israel makin banyak,
makin jumlahnya makin banyak, timbullah ketidaknyamanan atas Firaun. Karena dia berpikir kalau nanti bangsa ini makin banyak, tentunya ini akan mengganggu posisi keberadaan dia sebagai seorang yang berkuasa pada waktu itu. Dan pada waktu pemerintahan Firaun pada waktu itu adalah Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Karena Firaun yang sebelumnya itu mengenal Yusuf. Jadi dia sangat respect, sangat hormat kepada Yusuf. Dan dia tahu Yusuf dari orang Israel. Dan ini di bawah pemerintahan Firaun yang keras, dia katakan begini, apa keadaan orang Israel? Keadaan ini sama dengan kita waktu kita di luar Kristus. Keadaannya adalah orang Israel tertindas. Kenapa mereka tertindas? Karena mereka kerja paksa. Karena jumlah mereka makin banyak, dibuat anak laki-lakinya supaya mati. Tapi satu kenyataan tetap aja makin banyak. Bahkan pada saat itu para perawat bilang orang Israel itu kuat-kuat. Padahal mereka sengaja untuk menjaga Musa pada waktu itu. Dan keadaannya tertindas dengan kerja paksa. Kemudian diperlakukan dengan kejam. Kemudian dipaksa bekerja. Kemudian hidupnya dipahitkan. Waktu kita di luar Kristus, ini keadaan kita. Hidup dalam kepahitan, hidup dalam, rasanya capek banget hidup. Itu rasanya beban kita itu berat banget. Pada waktu, iya. Beban kita itu kayaknya berat banget. Sama kayak orang Israel pada waktu kita di luar Kristus. Ini terjadi pada waktu mereka di Mesir. Ini keadaannya secara sederhana. Jadi ada satu bangsa yang mereka benar-benar tertindas, kehidupannya tertekan dan hidupnya juga pahit. Itu keadaannya. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Pada waktu Tuhan melihat umat kesayangannya, dari pertama Tuhan menciptakan manusia dengan satu maksud. Supaya kita memuliakan Bapa kita di sorga. Itu tujuannya. Tapi pada waktu orang Israel ada di Mesir, tujuan itu tidak bisa terrealisasi. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Sebabnya karena ketertekanan itu, karena umat yang seharusnya diciptakan untuk menyembah Dia, justru umat itu diperbudak. Sebabnya Tuhan melihat bahwa apa yang Dia ciptakan jauh dari rancangannya. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada seorang yang namanya Musa. Pada waktu itu Musa sedang mengembalakan kambing domba. Kalau kita baca Alkitab, pada waktu dia mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai. Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Musa melalui, dia lihat ada semak yang terbakar, yang ada api tapi tidak terbakar. Kalau kita tahu kisahnya. Kemudian pada waktu itu Musa mau mencoba lihat dari sisi lain. Kenapa enggak terbakar? Musa mau coba lihat. Pada waktu Musa mau melihat itu, Tuhan bicara sama Musa. Musa, lepaskan kasutmu karena tempat yang kau pijak itu adalah kudus. Sebagai orang Kristen kita tidak mempercayai ada satu kultus atau satu tempat yang kudus. Tapi karena kehadiran Allah di situ, tempat itu menjadi kudus. Dan pada waktu itu Allah bicara sama Musa. Karena jeritan, kalau kita baca ayatnya di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi pada waktu itu kalau kita lihat, pada waktu Musa mencoba berpaling, Tuhan bicara kepada dia. Dan dikatakan, Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku pengen melepaskan umat itu. Karena bukan di situ tempat mereka. Aku memanggil umatku supaya mereka menyembah aku. Tapi satu fakta, mereka ada di dalam ketertindasan. Mereka ada dalam kepahitan. Mereka disiksa. Mereka sangat amat tertekan. Kemudian
Tuhan datang kepada Musa. Pada waktu Tuhan bicara kepada Musa, dikatakan aku pengen melepaskan. Bapak Ibu, gak ada satu pribadi pun yang bisa melepaskan kita kecuali Kristus. Tidak ada yang bisa melepaskan kita kecuali Kristus. Selanjutnya di pasal yang ketiga ayat 9 ayat 10. Ini awal pertama Musa dipanggil oleh Allah. Allah bilang begini, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang Tuhan memulai satu tugas. Panggilannya kepada Musa dikatakan, pergilah, aku mengutus engkau kepadamu Firaun. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Jadi pada waktu orang Israel tertekan, pada waktu orang Israel mengalami masalah, Alkitab bilang mereka menjerit di hadapan Tuhan. Dan jeritan mereka sampai kepada Allah. Pada waktu mereka menjerit di hadapan Allah, Allah panggil Musa melalui perjumpaan dalam semak duri yang tidak terbakar. Alkitab katakan, Musa, aku mengutus engkau untuk melepaskan umat. Tapi dengar baik Bapak Ibu, panggilan terhadap Musa supaya kita sepakat bahwa yang pertama bukan Musa yang datang kepada Allah, tapi Allah lah yang datang kepada Musa. Allah yang memanggil Musa melalui perjumpaan di Horeb. Dan pada saat itu Tuhan bilang kepada Musa, Musa, aku mau umatku dilepaskan. Dilepaskan dari apa? Kepahitan. Dilepaskan dari apa? Semua tekanan-tekanan hidup. Sehingga membuat mereka nggak bisa menyembah aku dengan leluasa. Mungkin kita bertanya, saya mencoba melihat ayat ini. Kenapa rupanya kalau menyembah di Mesir? Kenapa harus keluar dari Mesir? Saya mau katakan sama Bapak Ibu bahwa Mesir bukan tempat bagi orang Israel untuk bebas menyembah Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, Allah harus bilang mereka harus keluar dari situ. Bagaimana mungkin mereka menyembah Allah dengan bebas di tengah-tengah pemerintahan Firaun yang tidak percaya kepada Kristus? Sebabnya satu-satunya cara dia harus keluar dari Mesir supaya dia bisa menyembah Allah dengan bebas. Bapak Ibu, apa yang terjadi sama orang Israel seharusnya itu terjadi sama hidup kita. Pada waktu kita berjumpa dengan Kristus, pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, tadinya kita di luar Kristus, kita nggak bisa bebas memuji Tuhan. Adalah sulit bagi seseorang untuk memuji Tuhan kalau dia belum menerima kasih karunia itu. Akan sulit. Orang yang dalam kepahitan, orang dalam kebencian, orang dalam dalam ketertekanan, dalam stres, orang tentu akan sulit untuk memuji Tuhan. Tapi pada waktu Kristus datang, Kristus memulihkan hidup kita, kita menerima Dia, maka kita akan dengan bebas memuji Tuhan. Dan itu yang ingin Tuhan kerjakan atas hidup orang Israel. Kalau gitu, apa yang bisa kita lihat? Poin pertama, yang bisa kita pelajari adalah bahwa Allah lah yang memanggil kita dengan tujuan. Sekali lagi saya katakan, bahwa Allah lah yang memanggil kita dengan tujuan. Allah panggil saya itu dengan maksud, dengan satu tujuan. Kita akan lihat selanjutnya. Ada beberapa hal sebelum kita melihat Allah memanggil umatnya. Ada beberapa hal kita akan belajar dari itulah. Seringkali kita berpikir bahwa orang Israel keluar dari tanah Mesir itu karena tulah. Supaya kita sepakat dulu. Yang pertama, ini tulah, saya akan dengan cepat saja, saya nggak membahas ini. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kenapa? Karena kedegilan, kekerasan hati. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 9 ayat 16, kenapa Tuhan izinkan? Waktu saya mikir gitu, Tuhan panggil Musa, Tuhan panggil orang Israel. Kenapa sih Tuhan degilin, Tuhan kerasin hati Firaun? Ya kalau dia mau keluarin aja. Tapi semua cerita skenario itu semua punya maksud. Kalau di pasal 9 ayat 16 dikatakan begini, aku mengizinkan tulah supaya Firaun tahu bahwa akulah Tuhan, tidak ada
Tuhan yang sehebat aku, kedaulatanku tidak bisa diganti oleh apapun. Sebabnya karena kekerasan Firaun, Allah harus melakukan banyak hal sehingga Firaun mengakui bahwa Allah lah yang berdaulat atas semuanya. Allah yang berdaulat. Dan Tuhan izinkan tulah. Tulah bukan menyelamatkan. Tulah bukan membuat orang Israel bebas. Bukan sama sekali. Tulah Tuhan berikan kepada Firaun yang keras hati. Dan kepada bangsa yang keras kepala. Bangsa yang acap kali tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan harus menyatakan kedaulatan dengan segala macam caranya dia. Dia buat segala macam cara. Kemudian kalau kita lihat, ini tulah semua. Ini ayat di belakang itu pasal-pasalnya Bapak Ibu ya. Nah ini gelap gulita, coba lihat. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat, kemudian penyakit sampar, kemudian bara, hujan es, belalang, gelap gulita. Kemudian kematian anak sulung. Dari 8 sampai 10, saudara kalau Bapak Ibu baca, itu tulah itu makin lama makin meningkat. Makin meningkat. Kalau tulah pertama, waktu Tuhan bikin tulah pertama, orang sihir-sihirnya orang Israel pun bisa buat. Firaun bilang, gak boleh keluar. Karena orang-orang sihirku pun bisa buat. Waktu dibuat katak, yang sihir buat katak juga. Firaun gak pernah mau percaya. Karena apa yang dibuat Tuhan, orang-orang sihir aku juga bisa buat kok. Kalau kita lihat, nah ini tulah ini. Tulah pertama 2, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8 itu diberitahukan terlebih dahulu kepada Firaun. Jadi gampang ingatnya, kelipatan 3, 3, 6, 9, Tuhan 1, 2, 4, 5, 7, 8 itu pada waktu Tuhan bikin tulah, Tuhan bicara sama Musa. Setelah Tuhan bicara sama Musa, Musa datang sama Firaun. Firaun, Tuhan mau buat katak ini, Tuhan mau buat ini. Firaun kemudian, ya udah buat aja. Tapi di tulah 3, 6, 9, Tuhan gak konform sama Firaun. Sama sekali gak konform. Tuhan bilang sama Musa, kemudian itu dieksekusi jadi tulah. Dan tetap aja Firaun keras. Hatinya tetap keras melihat tulah kayak apapun. Begitu nanti tulah selesai dia bilang, gak boleh keluar, gak boleh. Begitu datang tulah, ya udah keluar tapi jangan jauh-jauh ya. Kalau kita baca Alkitab, jangan jauh-jauh, dekat-dekat sini aja. Tuhan bilang enggak, harus keluar dari Mesir. Kalau masih di Mesir, kita nggak akan bisa melakukan tujuan Allah. Tujuan Allah bukan Mesir, tujuan Allah Kanaan. Dan gak ada yang bisa mengganggu kedaulatan Tuhan. Karena memang tujuan Allah adalah Kanaan. Tapi Firaun bilang enggak. Ya udah datang lagi tulah, ya udah boleh keluar. Tapi binatang aja ya. Kalau kita baca ayat, binatang aja, yang lain jangan. Enggak kata Tuhan. Semuanya harus keluar untuk menyembah Allah. Selanjutnya, tulah 1:9, Tuhan itu memakai alam sekitar. Supaya kita ngerti bahwa Paskah bukan hanya di perjanjian baru. Kematian anak domba Allah bukan hanya di perjanjian baru. Karya penyelamatan Kristus itu udah dimulai di perjanjian lama. Bapak Ibu, pada waktu tulah pertama ke-9, Tuhan memakai alam. Tapi pada waktu tulah yang ke-10 itu ini, anak sulung mati. Pada waktu anak sulung mati, dikatakan di dalam Keluaran 11 ayat 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, lihat Bapak Ibu. Aku huruf besar. Berkatalah Musa berkata kepada orang Israel. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan. Tulah pertama Tuhan pakai katak, pakai begini. Tapi ketika tulah yang ke-10, Tuhan sendiri yang turun menyelamatkan umat. Ketika Tuhan turun, Tuhan sendiri yang turun, itu selesai semuanya dan Firaun akhirnya mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Kanaan. Walaupun pada waktu mereka keluar masih dikejar. Tapi paling tidak, saya mau katakan sama kita,
bahwa pembebasan orang Israel dari negeri perbudakan, dari Mesir, bukan tulah yang menyelamatkan umat. Bukan tulah yang memanggil umat. Bukan tulah yang membebaskan umat. Yang membebaskan umat adalah pada waktu Allah turun kepada umat. Dan pada waktu itu kalau kita lihat, ya ini perintah yang diberikan Tuhan. Pada waktu anak sulung mati, Tuhan bilang begini. Waktu Tuhan turun, Tuhan bilang gini sama Musa. Musa, ambil domba atau kambing. Kemudian letakkan di tiang, di 2 tiang, sama di atas pintu. Ambang pintu. Kemudian ambil darah domba. Darah domba itu percikan sedikit di tiang kanan kiri. Kemudian di atas. Taruh. Bapak Ibu, Tuhan bilang begini. Nanti tadi yang di ayat yang tadi pasal 11. Aku sendiri yang turun. Pada waktu aku turun ada tanda waktu aku melihat darah itu. Umatku tidak akan binasa. Jadi pada waktu Tuhan turun. Begitu dia melihat Allah sendiri yang turun. Dengan mengorbankan orang Israel. Mengorbankan darah anak domba. Darah domba saat itu. Tapi saya mau katakan. Tentunya panggilan kita bukan lagi berdasarkan darah domba. Tetapi apa? Kristus yang turun ke dunia. Turun, dia datang ke dunia, dia mati di atas Kalvari. Enggak perlu lagi anak sulung mati. Untuk sebuah pengorbanan, untuk sebuah karya panggilan, untuk sebuah karya keselamatan. Di atas Kalvari dia katakan finish, semua udah selesai. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, semata-mata bukan karena Bapak Ibu layak untuk menerimanya. Kalau kita bisa berdiri, bisa melayani di tempat ini, bukan semata-mata karena saya pantas untuk menerima anugerah itu. Tapi semata-mata karena kasihnya. Dia mati di atas Kalvari, dia berikan dirinya. Seharusnya saya yang binasa, seharusnya saya yang dihukum, seharusnya saya yang ada di tempat terkutuk itu. Tapi semuanya dia tanggung di atas Kalvari. Dia yang turun, dia jadi manusia. Gak perlu lagi anak domba yang korban. Gak perlu lagi kita pakai sembeli-sembeli, potong ini, enggak. Digenapi dengan kematian Kristus di atas Kalvari. Apa yang bisa kita lihat? Yang penting dasarnya ini kita tahu. Kalau kita lihat di Kejadian 39 ayat 10, 39 ayat 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi." Bapak Ibu, pada waktu supaya kita sepakat bahwa manusia nggak pernah mencari Allah. Di dalam Roma dikatakan semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada. Jadi panggilan kita bisa ada di sini bukan timbul dari inisiatif kita. Tapi dari kasih Allah, dia mati di atas Kalvari, dia menanggung dosa kita, dia menanggung kelemahan kita. Ada satu fakta bahwa pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak pernah berinisiatif mencari Allah. Tidak pernah berinisiatif. Pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, Alkitab katakan Adam sembunyi. Pada waktu dia sembunyi, Tuhan yang mencari Adam. Tuhan bilang, "Adam, di mana engkau? Aku takut karena aku telanjang." Bapak Ibu, dari awal apakah Adam dan Hawa telanjang? Halo? Iya, dari pertama kalau kita baca ayat. Kejadian 2 ayat 25. Kita baca bareng-bareng yuk supaya iman kita timbul, kita bisa ngerti firman. Kita baca bareng-bareng. 2 iya. Iya, mereka dari dulu telanjang. Tahukah Bapak Ibu, kapankah Adam punya rasa takut pada waktu dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan? Pada waktu dia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, dia takut.
Pada waktu dia takut, disitulah Kristus datang dan berkata kepada Adam, Adam, di mana engkau? Aku takut Tuhan karena aku telanjang. Bapak Ibu, saya mau katakan berapa banyak di antara kita. Kadang-kadang kita nggak berani datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa aku nggak sanggup datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa. Semua ketakutan itu dimulai dari dosa. Adam dan Hawa yang jatuh karena mereka melakukan dosa. Tapi Tuhan, dia datang, dia mati di atas Kalvari. Dia yang datang menjadi manusia buat kita hari ini. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa ada hari ini, kita nggak usah memegahkan diri. Nggak ada yang perlu disombongi Bapak Ibu. Kalau kita bisa tegak berdiri melayani, semata-mata karena dia yang panggil kita. Semata-mata karena dia yang melayakkan kita, nggak ada yang perlu disombongi. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita mengerti konsep ini, saya tidak pernah berinisiatif mencari Allah. Tidak pernah. Tapi Allah yang mengetuk hati saya. Allah yang datang kepada saya, menyadarkan saya, menginsapkan saya. Bahwa di luar Kristus, pasti hidup saya penuh dengan ketakutan. Malu, minder, semua itu hidup di luar Kristus. Tapi Kristus sudah mati di atas Kalvari. Alkitab katakan Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Dua iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada waktu kita berdosa. Pada waktu kita ada dalam seperti orang-orang Israel. Kita takut. Kita seperti Adam, kita malu. Kita minder. Kita merasa gak layak. Kita merasa gak pantas. Disitulah dia berikan anaknya yang tunggal. Dia datang jadi manusia. Diberikan dirinya. Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Apapun yang kita peroleh hari ini. Satu hal, Tuhanlah yang memanggil Musa. Tuhanlah yang memanggil Israel. Tuhan yang sama juga memanggil kita. Amin. Sekali lagi saya katakan, Tuhan yang memanggil Musa, Tuhan yang memanggil Israel, Tuhan juga yang memanggil kita. Dan panggilan ini semata-mata karena kasih-Nya. Dia relakan anaknya mati di atas Kalvari. Supaya Bapak dan Ibu dan saya bisa dilepaskan, bisa dibebaskan dari Mesir yang menggambarkan perbudakan. Dulu saya budak dosa. Semua yang saya lakukan hanya melakukan, menginginkan apa yang saya inginkan. Itulah Mesir, budak. Mesir itu lambang masa lalu kita di luar Kristus. Tapi pada waktu darah anak domba Allah tercurah dan saya menerima itu. Saya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Karena dialah yang memanggil kehidupan saya. Dia panggil saya bukan dalam keadaan waktu saya baik. Justru dalam keadaan saya berdosa. Saya gak pantas hidup dalam kekacauan. Hidup dalam banyak hal yang gak benar di dalam kehidupan ini. Poin yang pertama, kita boleh tahu bahwa Allah lah yang memanggil kita dengan tujuan. Kalau begitu, apa tujuan Allah memanggil kita? Apapun yang terjadi di dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau gak punya tujuan, orang yang paling gampang dikacaukan itu adalah orang yang gak punya tujuan. Sekali lagi saya bilang, orang yang paling hidupnya gampang paling dikacaukan itu adalah orang yang gak punya tujuan. Kalau begitu kita berpikir, kenapa sih Tuhan bebaskan aku? Kenapa sih Tuhan lepaskan aku? Kenapa sih aku harus menerima kasih karunia Allah? Kenapa aku bisa ada di tempat ini? Kenapa aku bisa berdiri di tempat ini? Kenapa aku bisa mendapatkan satu keselamatan yang besar yang dari Allah. Yang sebenarnya aku gak pantas untuk menerimanya. Yang sebenarnya aku gak layak untuk menerimanya. Ada beberapa pernyataan yang diulang-ulang. Biasanya kalau di dalam Alkitab, satu pernyataan yang diulang berkali-kali itu sangat amat penting. Itu satu poin yang perlu kita sadari. Kita boleh mengerti untuk apa Allah memanggil kehidupan kita. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat 16 semua kata-katanya sama.
Saya akan baca dengan tepat. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi. Supaya, kenapa Tuhan mau rindu supaya orang Israel keluar dari tanah Mesir? Bapak Ibu, tujuannya ini. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Kenapa Tuhan membebaskan kita dari Mesir? Hal yang sama. Supaya Bapak Ibu dan saya beribadah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bebaskan kita dari masa lalu yang buruk. Dari kepahitan. Dari hidup yang dalam ketakutan. Satu maksud supaya Bapak, Ibu dan saya beribadah kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya seperti ini Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir beribadah itu waktu kita sembah Tuhan yang 2 jam ini, pada waktu kita persekutuan, bukan sama sekali. Seluruh kehidupan kita, Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Allah menginginkan tubuh, jiwa, dan roh saya semuanya beribadah kepada Tuhan. Amin. Waktu kita masak, waktu kita di rumah, waktu kita di kantor, semua arahkan hanya untuk ibadah kepada Tuhan. Karena untuk itulah kita dibebaskan. Karena untuk itulah kita dilepaskan. Terlalu murah kematian Kristus. Kalau cuma kita berpikir ibadah itu cuma yang 2 jam ini. Allah menginginkan seluruh dari sisi hidup kita untuk menyembah Dia. Amin. Selanjutnya Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Sama-sama kita baca, dua ya. Iya, sekali lagi. Supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu, teman-teman. Kalau Bapak Ibu duluan ada di sini dibanding orang lain. Satu tujuan. Supaya hidupmu beribadah kepada Tuhan. Amin. Supaya hidup kita beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Keluaran 8 ayat 20, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah. Menantikan Firaun, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Supaya apa? Supaya apa? Mereka beribadah kepadaku. Apapun yang kita lakukan itu sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan. Waktu kita masak, kita sambil nyanyi, mungkin kita lagi jengkel. Kita bisa lakukan itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Kita geram mungkin, kita nyanyi, kecaplah dan lihatlah, sambil keluarkan kecap. Betapa baiknya Tuhan itu. Semua masakan kalau dilakukan dengan cinta untuk ibadah kepada Allah. Ikan asin pun rasanya akan enak. Amin. Karena ada rasa ucap syukur ibadah kepada Tuhan. Amin. Karena rasa ucap syukur kita, ibadah kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, Tuhan yang memanggil Musa. Tuhan yang memanggil Israel. Tuhan yang memanggil Rosalin. Tuhan ini juga yang memanggil Bapak Ibu dengan satu maksud, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Wow, kalau konsep ini kita mengerti, nggak ada lagi tuh yang ibadah nyanyinya na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Nggak ada lagi gitu, nggak ada. Tapi kita bersorak, kita melompat. Amin. Karena apa? Kita sudah dibebaskan. Hanya orang yang bisa yang dibebaskan yang bisa mampu memuji Tuhan. Amin. Kalau kita semuanya mengerti konsep ini, saya percaya pada waktu kita ibadah, Allah hadir. Dan pada waktu Allah hadir, Alkitab katakan, di mana Allah hadir, di situ akan ada kemerdekaan. Amin. Amin.
ada kemerdekaan, ada kebebasan. Waktu orang lumpuh datang, mereka berjalan. Waktu orang tuli datang, mereka mendengar. Kenapa? Karena ada umat yang beribadah kepada Tuhan. Meninggikan Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Namanya Yesus yang mati di atas Kalvari. Amin. Amin. Wow, kalau begitu saya percaya. Minggu depan ibadah kita gak akan pernah sama lagi. Karena Yesus Tuhan kita tinggikan. Dalam pertemuan-pertemuan persekutuan, pertemuan ewe, semuanya beribadah kepada Tuhan. Meninggikan Raja segala Raja, akan terjadi sorak kemenangan. Kristus ditinggikan, Kristus dimuliakan. Dan kita akan lihat, waktu Kristus datang, orang yang datang dengan kepahitan, mereka akan bilang, lain ibadah di GKKD. Karena semua umat berfokus untuk ibadah kepada Allah. Semua umat meninggikan Tuhan. Memahami untuk apa dia ada di sini. Amin. Berhenti datang ke gereja untuk manasi bangku. Kasih persembahan, say goodbye. Hidup lagi seperti biasa. Kemudian hari Minggu jadi kayak charger handphone aja. Hari Minggu itu alat charger, kayaknya kuat. Hari Senin mulai, hari Selasa, hari Rabu makin, hari Kamis makin, hari Jumat, hari Minggu ngecas lagi. Oh, haleluya, haleluya. Ini orang yang gak ngerti tujuan. Di GKKD gak ada. Amin. Amin. Di GKKD gak ada. Kita singkirkan yang begitu. Amin. Kita mau tetap puji sembah Tuhan apapun keadaan kita. Itu poin yang pertama. Intinya adalah kenapa Tuhan membebaskan orang Israel. Supaya Israel beribadah kepada Allah. Saya akan banyak di poin yang kedua dan ketiga. Poin yang kedua. Kenapa Tuhan bicara tentang panggilan? Apa yang mau kita pahami? Bapak Ibu dengar baik. Kalau Allah memanggil saya, satu paketnya Allah akan bertanggung jawab dengan panggilan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Allah memanggil saya, satu paket, Allah akan bertanggung jawab dengan panggilan itu. Allah akan bertanggung jawab. Allah akan bertanggung jawab. Pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, bukan berarti Musa gak menghadapi kendala. Kalau kita baca ayatnya, kita akan lihat beberapa ayat. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 11 sampai 15. Saya akan baca dengan cepat saja. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini responsibility, tanggung jawab yang Tuhan nyatakan, proklamirkan kepada Musa. Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau? Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, saya mau bahas tentang aku adalah aku. Waktu Tuhan bilang, kalau orang Israel tanya, siapa namanya yang mengutus engkau kepada kami? Musa mengalami satu problem. Bicara untuk memenuhi panggilan, dia tahu siapa bangsa yang dia pimpin. Dia ngerti dia harus berhadapan dengan siapa. Tentu dia tahu dia butuh sesuatu yang lebih. Bukan cuma sekedar Tuhan ini aku, tapi aku tahu siapa bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang keras kepala. Dan aku harus berhadapan juga dengan Firaun yang sombong. Firaun yang tidak percaya kepada Tuhan. Gak heran Musa mengalami sepertinya krisis percaya diri. Musa bilang, apa aku bilang kalau bangsa itu bilang, siapa yang mengutus engkau? Siapa namamu? Tuhan bilang sama Musa begini,
aku. Lagi firman-Nya kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. 2 kali Tuhan bilang, aku adalah aku. Kemudian akulah aku. Kemudian telah mengutus aku kepadamu. Musa disuruh ngomong gitu. Bilang nanti sama orang Israel, aku adalah aku. Aku adalah aku yang mengutus engkau kepada engkau. Aku yang mengutus kepada orang Israel. Selanjutnya beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Bapak Ibu, dengar baik, kisahnya seperti ini. Pada waktu Musa dipanggil oleh Allah, dia sedang berhadapan dengan satu bangsa yang keras kepala. Bangsa yang tegar tengkuk. Pada waktu dia dipanggil keluar, dia tahu ada proses yang harus dia jalani. Sama dengan kita, begitu kita terima Yesus, ada hal-hal yang proses yang kita akan hadapi. Dan pada waktu itu Musa bilang, apa yang harus aku bilang? Bapak Ibu, Musa begitu minder. Kalau kita nanti lihat, Musa itu orang yang punya latar belakang gagap. Gagap itu kalau percaya Yesus, pokoknya lagi begitu dia gagap. Dia tahu dia punya kelemahan, dia tahu dia punya kekurangan. Dan pada waktu itu Tuhan bilang sama Musa, aku adalah aku. Saya mau bahas pada waktu Tuhan bilang begini, aku akan menyertai engkau Musa. Aku akan bertanggung jawab kepadamu. Tuhan harus memflashbackkan kepada Musa. Bagaimana dengan nenekmu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya sedang mikir kenapa Tuhan harus memperkenalkan bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan tahu persis bahwa Musa minder. Tuhan tahu persis bahwa Musa berkata, bagaimana mungkin aku bisa memimpin bangsa ini untuk bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Aku gak pandai bicara, aku gugup. Orang lain saja, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Tapi pada waktu itu Allah bilang begini, Musa, aku adalah aku adalah Allah Abraham. Kenapa Tuhan harus bilang aku adalah Allah Abraham? Tuhan sedang bilang sama Musa, kalau engkau mengerti bagaimana aku memanggil Abraham. Pada waktu itu Abraham di umur 75 tahun. Aku memanggil dia dan aku bicara sama dia di Haran. Kalau kita tahu bahwa Abraham lahir di Ur Kasdim. Tapi pada waktu memulai panggilannya di usia yang ke-75 tahun ada di Haran. Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, tinggalkan tempatmu. Bapak Ibu bisa bayangin, saya mikir kenapa Tuhan harus bicara sama Musa. Mengingatkan tentang panggilan Abraham. Ada satu tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada waktu Tuhan manggil Abraham, dia usia 75 tahun. Alkitab bilang di usia 75 tahun dia sudah cukup tua. Kemudian dia punya istri namanya Sarah. Sarah dibilang Alkitab itu mandul. Benar? Kalau kita baca, dia mandul. Semua wanita yang mandul, di sini ada ibu dokter, pasti tidak bisa bereproduksi, betul ya? Dan pada waktu Tuhan bicara kepada Abraham, Alkitab bilang Sarah sudah mati haid. Kalau sudah mati haid, tentu tidak bisa bereproduksi lagi sebagai wanita. Tapi pada waktu itu di usia yang ke-75 tahun, Tuhan bicara sama Abraham. Abraham di bawah jalan nih kira-kira. Di bawah jalan coba lu lihat. Bintang di langit, dilihat. Terus Tuhan ngomongnya begini. Sama istrinya yang mandul. Tuhan bilang gini, Abraham coba lihat ke langit. Apa yang kau lihat? Bintang. Bagaimana banyaknya bintang. Kayak gitu keturunanmu. Dibawa berenang. Walaupun bukan berenang ya. Saya biar bang ilustrasikan sedikit saja. Dibawa berenang ke laut. Waktu dibilang, Abraham, apa yang kau lihat? Pasir yang begitu banyak. Bagaimana banyaknya pasir? Kayak gitu keturunanmu. Sarah ketawa. Kalau saya jadi Sarah, syukurnya saya bukan Sarah. Saya pun akan ketawa. Bercanda lu Tuhan. Gua sudah mati haid, udah mandul. Bercanda. Tapi Bapak Ibu, coba lihat. Saya waktu Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak,
Allah Yakub. Bagaimana aku memanggil Abraham pada waktu itu Tuhan bilang, Abraham tinggalkan Ur Kasdim, pergilah ke satu tempat. Kalau tempatnya diarahkan mending, Tuhan bilang pokoknya pergi aja. Ngebayang gak? Usia 75 tahun, kemudian disuruh meninggalkan untuk meresponi panggilan Allah. Tapi Alkitab katakan di dalam Roma, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap. Namun Abraham tetap percaya. Percaya kepada apa? Bukan kepada situasi istri yang mandul, bukan kepada keadaan yang sulit. Tapi Alkitab katakan sekalipun gak ada dasar bagi Abraham untuk berharap. Namun Abraham tetap percaya kepada firman yang disampaikan oleh Allah. Bayangin umur 76, katanya keturunan kayak pasir di laut, kayak bintang di langit. 76, gak ada. Jalan aja pokoknya kata Tuhan. 77, gak ada. 80, makin gak jelas. 76 aja gak ada. 80, gak ada juga. 85, gak ada juga. 90, gak ada juga. Kalau saudara jadi Abraham, saudara bilang apa? Kalau saya jadi Abraham, saya bilang, emang lu bercanda Tuhan sama gua panggilannya. Kayaknya lu salah panggilan, bukan ke aku kayaknya. Mungkin ada yang lain. Tapi Bapak Ibu tahu, 90, 91, 92, sampai akhirnya di usia 100 tahun. Tuhan harus menggenapi firman-Nya. Kalau secara logika, dia mandul. Semua mandul itu istilahnya semua jalan sudah tertutup. Semua jalan sudah buntu. Tapi Abraham tetap melakukan panggilan Allah. Walaupun dia nggak ngerti. Bukan berarti di dalam perjalanannya sebagai bapak seorang beriman dia nggak pernah salah. Bapak Ibu, dia pernah salah walaupun dia tahu seharusnya Sarah lah yang menjadi berkat. Tapi dia harus mengambil Hagar. Sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan akan bertanggung jawab. Apapun, hari-hari ini kita mungkin bilang sebagai ketua persekutuan, kita bilang aku gak pandai bicara. Mungkin kita bilang, aduh aku gak bisa ini, aku gak pandai ini, aku gak bisa itu. Coba kita lihat lagi. Ini dia, waktu itu Tuhan bicara sama Abraham. Pergilah dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Belum gak tahu kemana, nanti pokoknya kutunjukkan aja, jalan aja. Waduh, meresponi panggilan Allah tapi Tuhan gak arahkan. Itu sesuatu yang menurut saya gampang banget. Mau lakukan apa Tuhan, mau kerjain apa. 76, 77, 80 gak ada. Mungkin pada saat itu Abraham mungkin apa benar ini, apa iya, apa betul. Tapi Abraham tetap percaya. Dia tahu kalau Tuhan berfirman, Tuhan bukan manusia sehingga dia harus berbohong. Kalau dia berfirman, dia pasti menggenapi. Amin. Kalau dia berfirman, pasti menggenapi. Selanjutnya. Ini dia Keluaran 4 ayat 1 sampai 2. Lalu sahut Musa. Lihat Musa berapa kali berdalil. Bagaimana jika mereka gak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini bangsa Israel yang bangsa yang keras. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Tuhan kasih dia tongkat. Kemudian apa lagi? Setelah dikasih tongkat, Musa tetap berdalil. Tetap dia pokoknya mau nolak panggilan itu. Jawab Musa, tongkat, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku gak pandai bicara. Yang pertama tadi bilang Tuhan apa, nanti ku bilang siapa namamu. Tuhan bilang aku adalah aku. Aku adalah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan dia mulai berdalil lagi, Tuhan tapi aku gak pandai bicara. Tuhan aku gak pandai bicara. Terus dia ngomong apa lagi? Dahulu pun, makin minder. Tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu tidak. Sebab aku berat mulut, berat lidah, itu artinya gagap.
Musa bilang aku gak pandai bicara waktu kita disuruh kamu jadi singer ya. Aduh jangan akulah suaraku serak-serak becek. Aduh nanti kalau orang dengar nyanyi aku aduh takutnya semua orang nanti aduh jadi pingsan atau macam-macam kita bilang. Nanti dibilang kamu jadi ketua persekutuan ya. Aduh sorry ya aku gak punya waktu aku sibuk pelayanan. Aduh aku gak bisa diajak doa puasa. Aduh maaf aku repot. Dengar baik kembali di poin pertama. Tuhan memanggil engkau supaya Bapak dan Ibu dan saya beribadah kepada Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, Dia akan bertanggung jawab dengan panggilan itu. Sama seperti Tuhan memanggil Musa, Tuhan bilang begini, Musa, bagaimana aku memanggil Abraham, memanggil Ishak, memanggil Yakub yang penipu itu, yang punya kekurangan, yang kerjanya bohong melulu. Aku pun bisa panggil hidupmu sehingga dia menjadi bangsa yang besar. Benar Yakub? Hal yang sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan memanggil kita dia bertanggung jawab. Sebagaimana Tuhan memanggil Musa, Allah Abraham yang menyertai Allah yang sama. Allah menyertai Musa, Allah menyertai Abraham, Allah menyertai Ishak, Allah menyertai Yakub. Allah itu juga yang menyertai kita semua. Amin. Dia menyertai kita. Dia sangat bertanggung jawab sama hidup kita. Dalil apa yang mau kita buat? Saya mau bilang begini, Tuhan gak pernah minta sesuatu yang gak ada sama kita. Dan yang selanjutnya saya mau bilang bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan orang tanpa sebuah talenta. Siapapun kita, mungkin kita bilang aku gak pandai bicara, aku miskin, aku orang yang minder. Saya mau bilang sejelek apapun menurut pandangan kita hidup kita. Satu hal, tidak ada orang yang diciptakan tanpa talenta. Pertanyaannya, maukah kita kasih talenta itu kepada Tuhan? Untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Setiap kekurangan kita, Dia akan bertanggung jawab. Amin. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab. Apa yang kita perlukan? Kita susah bicara. Musa bilang sama Tuhan, waktu Tuhan bilang sama Musa, Musa, siapa yang buat lidah orang sehingga bisa pandai bisa bicara? Bukankah aku? Hal yang sama. Kalau Bapak Ibu bilang, aduh kalau aku mimpin nanti gak didengar. Karena di dalam persekutuan itu ada pendeta. Di dalam persekutuan itu ada yang kayak orang Israel, keras sekali kepalanya. Disanggah terus aku. Ada juga yang kayak Firaun, gak percaya apapun. Ada di persekutuan ada kayak gitu juga. Kehidupan orang Israel ini mirip-mirip ini kayak kita. Di persekutuan ada gak kayak Firaun? Ada. Yang jogalan. Dikasih ayat lagi. Firaun kan dikasih tulak, dia bikin tulak. Emang Tuhan lu aja yang bisa, Tuhan gue juga, orang Sihir gue juga bisa. Di persekutuan ada yang kayak gitu, yang akhirnya buat kita minder. Aduh ketemu dia, serem loh kalau jadi persekutuan ada dia. Salah semua kita malu dipermaluin, dengar baik. Kalau Tuhan memanggil engkau, responi cukup berkata, ya Tuhan ini aku mau. Bagian Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Dia yang kasih perkataan sama kita, dia yang akan menuntun kita, dia yang akan memberikan semua yang kita perlukan untuk melayani dia. Gereja ini butuh banyak pemain musik. Apalagi di sini mungkin ada yang bisa main musik. Ada mungkin yang bisa usher. Usher pokoknya kalau Bapak Ibu bisa senyum-senyum aja. Hai, selamat pagi, usher aja. Gampang kok mau tahu itu talenta kita. Kalau saya punya kata-kata sederhana. Segala sesuatu yang saya lakukan tanpa dievaluasi orang, tanpa disuruh orang. Tapi saya bisa kreatif. Itu talenta. Tanpa disuruh-suruh orang, saya bisa kreatif mengembangkannya. Tanpa disuruh orang, tanpa dievaluasi, tanpa diakomodir orang. Tapi itu natural. Kenapa? Karena itu ditaruh Allah di dalam diri saya. Bagian kita, ayo responi, kerjakan. Kita sama-sama gak ada yang hebat di tempat ini. Kalau saudara bisa asyir, bisa senyum-senyum, shalom, selamat pagi. Jumpa orang dari ujung sana udah, hai apa kabar? Ya udah asyir aja. Gak usah repot-repot. Kalau Bapak Ibu ada orang datang, terus
terus bawaannya mau pengen bersih-bersih aja. Itu kan natural, mau bersih-bersih aja nggak disuruh. Itu tandanya saudara punya karunia melayani. Yang penting lakukan itu untuk ibadah kepada Tuhan. Amin. Kerjanya bersih-bersih aja. Terus kasih minum sama saya misalnya. Ini Bu. Ya sudah, itu karunia melayani. Gak ada yang gak punya talenta karunia. Gampang gitu aja. Mana Bapak Ibu yang melakukannya tanpa disuruh orang. Tapi ada aja kayaknya. Gak semua orang. Lihat sesuatu, kayaknya ini kurang nih. Oh, berarti itu talentamu. Ada yang kalau nyanyi, tadi Bu Minar suaranya bagus banget nyanyi. Ya udah nyanyi aja di sini. Gak usah kayak perasaan, aduh nanti aku kalau jadi singer gak bisa jaga hati. Please deh. Aduh nanti gimana ya. Dan gak usah juga ngambil posisi orang. Kalau gak di situ gak usah ada di situ juga, bikin kacau ntar. Kenali diri. Waktu kita kenal diri berarti kita karena kenal Tuhan. Kenapa kita gak mampu kenal diri kita? Karena kita gak kenal Tuhan punya tujuan apa atas hidup kita. Hari ini saya ajak semua kita, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan. Apa saja yang kita punya, ayo berikan apa saja yang kita punya. Satu tujuannya, satu maksud. Untuk sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Supaya kerajaannya ditegakkan melalui gereja Kristen Kemah Daud di tempat ini. Amin. 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 Kalau ada yang suka ngitung-ngitung, ininya punya lipatan-lipat, udah jadi akuntansi aja, akunting aja, nggak usah repot. Kalau udah ngitung dia kan, ada kan? Saya dari accounting, akuntansi, tapi satu fakta Tuhan saya jadi pendeta, saya nggak kerja di belakang untuk ngerjain akuntansi. Ya sudah, enjoy aja dengan itu, nggak ada yang salah dengan itu. Paradigma kita harus kita ubah. Jangan pernah berpikir yang hebat itu kalau khotbah, enggak. Sama upahnya, apapun yang kau lakukan dengan ibadah kepada Allah. Sama upahnya gulung kabel, cuma kasih minuman letak di sini. Ini yang kasih minuman di sini nggak ada yang pernah tahu. Tapi dengar baik yang sering taruh minuman, makanan di tempat ini. Sama upahmu dengan saya khotbah di sini. Saya nggak lebih ngetop. Enggak sama sekali. Konsep kita harus kita ubah. Gak ada yang pernah tahu kasih minuman di sini. Saya pun gak tahu siapa yang kasih ini. Tapi saya mau bilang yang naruh ini setiap minggu. Upahmu sama besarnya di sorga karena engkau lakukan itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Amin. Supaya kita gak kejar-kejar mimbar ini. Ribut kita nanti. Amin. Kejar mimbar, aduh. Mau ngapain kejar mimbar? Dijauhkanlah itu daripada saya. Dan dijauhkanlah dari kita semua. Amin. Tuhan memanggil, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Wah, saya percaya kita gereja ini akan sehat. Ada usher-nya yang benar-benar talenta. Shalom, apa kabar? Ada yang bersih-bersih ini setiap hari. Lakukan semua sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, poin yang terakhir. Berjalan dalam panggilan Allah bukan berarti hidup tanpa masalah. Saudara jangan pernah berpikir, waduh enaklah hidup dalam panggilan Tuhan. Kayak jalan tol tanpa masalah. Saudara salah. Coba lihat dulu, siapa di sini yang tidak pijak bumi lagi? Ada yang tadi datang kemari di sini mengambang? Ngeflow gitu sampai sih keren. Dengar baik, kalau masih pijak bumi berarti kita akan berhadapan dengan masalah. Kecuali Bapak Ibu gak pijak bumi lagi. Kan ada yang manusia-manusia yang hampir dekat surga, gak membumi lagi. Di sini gak ada. Ya di sini semuanya kita menginjak bumi. Artinya masih ada masalah. Makanya waktu kita lahir nangis tandanya. Artinya selamat datang masalah. Waktu kita mati kita tutup. Selesai masalahnya. Itu simpelnya.
Ada di sini waktu lahir pasti nangis kan? Itu tandanya kan bayi hidup ya Bu ya. Diawali dengan nangis. Weh, artinya wow, welcome, welcome masalah. Begitu mati di sound Maradian, selesai. Bus, artinya selesai masalah. Say goodbye sama masalah. Kalau nggak mau masalah, minta yang kedua tadi. Minta yang kedua. Semua kita punya masalah. Nah, sekarang kita lihat, kalau gitu, coba lihat, ini masalah yang dihadapi Musa. Sampailah mereka kemarah, tetapi mereka dapat meminum marah. Ini masalah-masalah. Kemudian sebabnya tempat itu marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Ada masalah, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, menuju tanah Kanaan di perjalanan, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Tuhan sengaja loh bikin rute yang lebih jauh. Sebenarnya ada rute yang lebih pendek. Karena Tuhan tahu kalau bangsa ini dengan jalan yang pendek itu karakter nanti pada satu titik pada waktu dia mendapat janji Allah, hatinya nggak teruji. Satu-satunya cara untuk menguji hati saya, apakah saya melakukan segala sesuatu untuk ibadah buat Tuhan? Tuhan harus izinkan saya dengan masalah. Karena seringkali Bapak Ibu kalau mau tahu siapa saya, jangan lihat saya di mimbar ini aja. Lihat saya waktu saya ditolak orang. Lihat saya waktu saya nggak dimengerti sama orang. Lihat waktu saya nggak dianggap sama orang. Lihat pada waktu doa saya nggak dijawab. Lihat pada waktu saya mengalami tekanan demi tekanan. Apa yang saya lakukan, itulah sebenarnya saya. Kalau dalam keadaan oke, gampang buat kita untuk memuji Tuhan. Waktu dibilang Tuhan keluar dari Mesir, sampai di jalan gak ada air. Kita kan bilang, Tuhan kau yang panggil, tapi kenapa bisa air aja gak ada? Kenapa ini Tuhan? Waktu kita hidup, kita melayani Tuhan, kita kasih diri kita untuk melayani Tuhan. Mungkin, saya nggak tahu. Sementara kita melayani Tuhan, ini ajaran baru. Ada di antara kita mungkin yang berkata, untuk bayar uang baju anak aja aku sulit. Untuk makan aja aku sulit. Padahal aku beribadah kepada Tuhan. Padahal aku melayani Tuhan. Dengar baik. Masalah Tuhan izinkan sama kita untuk memurnikan hati saya. Untuk Tuhan bisa tahu siapa sih saya sebenarnya. Apakah saya waktu ada dalam masalah, saya tetap mengenal bahwa Allah adalah Allah yang membebaskan saya dari tanah Mesir. Kalau dia keluarkan saya dari tanah Mesir, dia akan izinkan saya sampai ke tanah Kanaan. Walaupun ada problem demi problem, ada masalah demi masalah. Tujuannya untuk menguji hati saya. Nanti waktu itu dapat, adakah itu tetap saya menyembah Tuhan? Atau sebaliknya, saya akan bilang, tuh lihat kan, keren kan? Keren kan saya kan? Hebat kan? Saya punya karunia, saya punya begini. Tuhan izinkan orang Israel muter supaya menguji hatinya. Bangsa yang keras kepala. Selanjutnya apa lagi? Ini masalahnya. Di padang gurun bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa. Dan mereka, kalau kami mati tadinya di Mesir, coba bayangin. Bapak Ibu, saya mikir waktu orang Israel bilang, kalau tadinya kami mati di Mesir, saya bisa pastikan bahwa Mesir gak pernah lebih baik dari Kanaan. Tapi kenapa kita seringkali waktu kita ada masalah, kita bilang dulu aku gak kenal Tuhan, gak kayak gini hidupku. Padahal Mesir gak pernah lebih baik. Masa lalu kita gak pernah lebih baik. Mesir gak pernah lebih baik. Selanjutnya apa lagi? Keluaran 16:35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Lihat penyertaan Tuhan. Selanjutnya apa lagi? Saya akan dengan cepat. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur. Waktu Musa lama berbicara sama Tuhan. Bayangin orang yang dibebaskan, mereka bilang kayak gini. Harun, bikin patung sama kami. Bapak Ibu coba lihat. Apa yang mereka bilang? Waktu dibuat patung sama Harun, kadang-kadang kita suka begitu sama Tuhan. Saya waktu baca ini sama dengan kita. Seringkali waktu kita ada masalah, lihat kalau saudara mau lihat orang, lihat waktu dia ada masalah. Apa yang dia lakukan sebenarnya itulah dia. Apa yang dia lakukan? Mampukah dia tetap melakukan percis
persis sekalipun keadaannya sulit. Mampukah dia mengerjakannya sama kualitasnya pada waktu dia dalam tekanan? Sebenarnya itulah orang itu. Bayangi apa kata mereka. Waktu udah dibuat patung, mereka bilang gini, dikomando loh, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dibuat patung ini, dikumpuli emas, dikumpul emas. Terus mereka bilang, hai Israel, inilah Allah yang membebaskan engkau dari tanah Mesir. Gila ya. Jelas yang membebaskan Tuhan. Tapi mereka buat patung dan mereka bilang, hai Israel, inilah Allah yang membebaskan. Berapa banyak di antara kita begitu? Atau kita ada masalah? Hanya kita yang tahu. Masihkah kita berdukun? Masihkah kita pergi ke orang pintar? Masihkah kita pergi kepada hal-hal saya nggak tahu apapun itu. Orang Israel ini umat pilihan Allah. Umat yang sudah dibebaskan oleh Allah. Tapi mereka beribadah kepada patung. Dan mereka bilang, hai Israel, inilah Allah yang membebaskan engkau. Jelas Mesir nggak pernah lebih baik. Jelas Mesir menekan mereka. Jelas Mesir membuat mereka pahit. Tapi coba lihat, mereka bilang, hai Israel, inilah Allah yang membebaskan engkau. Sampai ada kata-kata ini Bapak Ibu. Orang-orang, ya saya segan baca ini. Saudara, karena Tuhan marah melihat orang Israel. Kadang-kadang kualitas, mereka bukan gak percaya Tuhan. Mereka udah dipanggil, tapi kelakuannya masih seperti ini. Dan lebih parahnya mereka samakan Tuhan dengan ini. Mereka bilang, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Gak bayar apa-apa, sama mentimun. Bayangi kasih Tuhan dibandingkan sama mentimun. Mentimun, semangka, bawang pre 1.000 loh. Bawang pre itu saya beli di pasar 1.000 udah banyak. Bapak Ibu bandingkan karya keselamatan Kristus di atas Kalvari dengan masa lalu kita. Wow, kacau banget pengenalan kita akan Kristus. Bawang pre, mereka bilang di Mesir ada bawang pre. Lah elah murah banget. Ada masalah? Ada, bisa saja ada. Tapi kita lihat selanjutnya. Ya saya akan sebentar tutup dengan ini. Akulah yang mengandung, Musa mulai mengalami satu tekanan, saking banyaknya tekanan. Musa mengungkapkan hal ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkannya? Musa mulai marah dengan panggilan Tuhan. Dia bilang, akukah yang mengandung? Akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh mengasuh anak yang menyusui. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberi makan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Apa kata Musa? Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab apa? Terlalu berat bagiku. Hidup dalam panggilan Tuhan bukan berarti bebas jalan tol, nggak punya masalah. Musa sampai berkata terlalu berat bagiku. Apakah aku pengasuh orang Israel? Mungkin kita bilang, apa urusanku dengan gereja ini? Aku gak punya kepentingan, yang ada cuma capek. Nanti ujung-ujungnya begini, dengar baik Bapak Ibu. Bukan berarti waktu kita meresponi panggilan Allah, kita gak punya masalah. Ada masalah. Musa merasa sendiri. Saya akan kasih satu ilustrasi. Musa merasa sendiri, dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin selama kita melayani, saya nggak tahu, kita bisa bohongi banyak orang. Kalau hari ini sementara engkau melayani tapi engkau tawar hati, engkau merasa ada kuk yang begitu berat, nggak sanggup. Tapi untuk mundur engkau tahu akan lebih parah karena itu Mesir. Untuk maju kayaknya berat banget. Aduh aku udah gak sanggup. Tapi engkau tetap aja membohongi
banyak orang. Sebenarnya engkau dalam seperti Musa. Engkau berkata, apa aku yang bertanggung jawab? Aku merasa seorang diri. Aku enggak kuat, aku udah enggak kuat. Aku dituntut terus, aku disalahkan terus. Waktu engkau berikan yang terbaik, tapi engkau tetap dituntut terus. Engkau disalah mengerti, engkau melakukan dan mendapatkan hal-hal mungkin yang enggak adil. Dan engkau merasa sepertinya seorang diri. Hari ini Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini kuk. Saya mintakannya. Dengan cepat yuk, sebentar waktu udah mau habis. Sebentar Kania. Saya udah dibilang habis waktunya. Sini sebentar. Kania. Alkitab bilang begini. Bapak Ibu, dikatakan pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Ini kuk. Ada 3 fakta tentang kuk. Saya akan dengan cepat. Fakta pertama, kuk adalah sepotong kayu besar yang tadi dibentuk sedemikian rupa, ditaruh bagian pundak hewan. Kemudian biasanya satu kuk akan dipasang kepada satu hewan dan kuk tersebut biasanya akan menarik beban seperti mata bajak, pengirik dan lain-lain. Fakta kedua, hewan yang dipasang itu biasanya harus spesies yang sama. Memiliki ukuran dan berat yang serupa atau tidak berbeda, itu kuk. Kemudian yang ketiga, nah kalau dibilang kenapa harus demikian? Karena kalau beda spesies, mereka tidak akan dapat bekerja sama dengan baik. Fakta yang ketiga, kuk akan terhubung ke bagian belakang dengan sebilah kayu, akan menarik beban di mana si gembala atau petani akan mengendalikan arah kemana hewan yang menarik. Saya sampaikan dengan cepat. Bapak Ibu bilang begini, Tuhan bilang begini, kalau engkau merasa ada beban berat, ada masalah, udah melayani tapi ada problem-problem, saya nggak tahu apa itu problemnya. Mungkin engkau mulai kehilangan kasih mula-mula, engkau kehilangan cinta, engkau lakukan semua hanya sekedar schedule, hanya sekedar karena engkau jadwal. Engkau datang ibadah tidak lagi sebagai wujud ibadah kepada Tuhan, karena ada kuk yang begitu berat. Engkau mungkin seperti berkata kepada Musa, aku sepertinya seorang diri, aku muak, aku dipersalahkan terus, aku muak, aku disalah mengerti. Tuhan bilang kalau engkau merasa seperti itu dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Kuk yang daripadaku itu ringan adanya. Biasanya kuk akan dipasangkan kepada itu kayu, dipasangkan kepada binatang yang spesiesnya sama. Dipastikan kesehatannya sama, berat jenisnya juga sama. Kalau saya 80, dia 80. Dengan satu alasan, supaya tidak ada yang membebani yang lebih berat. Jadi bisa mengapakan sawah, menggemburkan sawah dengan cepat. Bapak Ibu, Alkitab bilang, kuk yang daripadaku itu ringan. Kuk yang dari Tuhan itu kenapa ringan? Dan jiwaku akan dikatakan tenang. Bapak Ibu bisa ngebayangkan. Kalau tadi, kuk tadi, satu spesies yang 180 saya 80. Kalau kebo ya sama kebo gitu. Ngebayangin gak? Tuhan bilang kuk yang daripadaku itu ringan. Kalau tadi satu spesies, saya punya masalah. Anggap dia Tuhan. Waktu dia taruh kuknya, Bapak Ibu saya gak satu spesies sama dia. Waktu saya berbeban berat, waktu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku merasa sendiri Tuhan. Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku gak kuat. Saya mau tanya Bapak Ibu, waktu saya berjalan sama dia, kuknya bersama dengan dia. Pertanyaan saya, siapa menanggung bebannya? Siapa? Hah? Bingung. Coba saya kalau misal tadi kan dikatakan satu spesies kan. Kalau kebo sama kebo, sapi sama sapi. Nah sekarang kalau saya Tuhan, dia punya masalah. Tuhan ajarkan sama saya, kuk yang daripadaku ringan. Tuhan gak pernah ajarkan saya untuk lari dari masalah. Ayo kita bareng-bareng. Kalau saya jalan sama dia, siapa yang nahan bebannya? Yang berat, yang keberatan siapa? Seharusnya yang merasa lebih berat siapa? Mulai lagi bingung lagi. Kalau saya jalan bareng sama Tuhan, dia Tuhan, anggap saya Tuhan.
Dia kan punya masalah, dia bilang, Tuhan, aku capek kali aku disalah mengerti Tuhan. Udah aku berikan ini pun, tapi tetap aja disalah mengerti. Aku capek Tuhan, aku capek pengen lari, aku udah cukup lah Tuhan. Aku capek banget. Waktu saya sama Tuhan jalan, siapa yang tanggung? Yang keberatan siapa? Yang nanggung siapa? Sorry, nggak pernah keberatan Tuhan. Yang nanggung paling berat siapa? Bapak Ibu akan jadi ringan kalau cook itu kita bareng-bareng sama Tuhan. Bareng sama Tuhan. Tanpa disadar, waktu jalan sama Tuhan, jalan, udah banyak yang digemburkan. Rupanya, aku tadi di sana, hebat kali jalan lagi. Udah banyak kali yang digemburkan. Aku tetap ringan, kata Alkitab, marilah kepadaku yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Aku tetap melayani dengan semangat. Kenapa? Karena aku jalan bareng dia. Ada masalah, tapi tetap sama dia. Yang berat siapa? Dia. Yang bikin sulit siapa? Kesombongan kita. Gereja ini ada doa puasa. Saya pertama lihat datang, rame. Tadinya saya pikir 10% aja udah keren. Gak dengar saya, berbahagialah orang yang tidak mendengar. Apa itu? Amin, ringan. Kalau sama dia, udah banyak digemburkan. Tanah banyak yang makin subur, makin subur, makin subur. Kalau jalan bareng dia. Amin. Saya akan tutup dengan kisah ini. Ada seorang pelari, namanya John Stephen Akhwari. Saya akan tutup dengan kisah ini. Bapak Ibu, pada tahun 1968, ada satu pertandingan yang sangat bergengsi pada waktu itu. Pertandingan Olimpiade cabang olahraga maraton. Pada saat itu John Stephen Akhwari, pasti kita pernah dengar ceritanya, saya akan sampaikan dengan singkat. Pada waktu itu John Stephen Akhwari, dia mengikuti pertandingan, dia berasal dari negara Tanzania. Pada saat itu dia mengikuti pertandingan lari maraton, olahraga pada saat itu bergengsi yaitu pertandingan Olimpiade. Pada saat John Stephen Akhwari sedang mau berlari dan berlari, di tengah dari pertandingan itu John Stephen Akhwari mengalami cedera karena lututnya mengalami pergeseran dan berdarah pada waktu itu. Tapi John Stephen Akhwari pada waktu itu terus berjalan. Kadang-kadang harus terseot-seot, kadang-kadang dia harus lari kecil, kadang-kadang dia harus berhenti. John Stephen Akhwari dalam keadaan cedera, dalam keadaan lutut berdarah, dalam keadaan lutut bergeser. Kalau kita baca ceritanya, John Stephen Akhwari gak pernah keluar dari arena pertandingan. Dia tetap jalan, dia tetap jalan. Kadang dia harus lari, kadang dia harus lari kecil. Dia terus gitu. Dan pada waktu sementara dia di tengah lapangan, Bapak Ibu, sang juara pada waktu itu dari negara Ethiopia sudah mendapat medali emas, sudah ada yang mendapat medali perunggu. Pertandingan udah selesai. Karena John Stephen Akhwari cedera, dia ada masih di tengah lapangan. Saya mau katakan sama kita, John Stephen Akhwari, dia cedera, dia sakit. Menurut saya adalah lumrah dia keluar dari arena pertandingan. Karena dia cedera, tapi menarik. John Stephen Akhwari dalam keadaan cedera, dia nggak keluar dari lapangan, dia tetap berjalan, dia tetap berlari, dia tetap berjalan. Walau sakit, walau lutut berdarah, dia tetap sampai akhirnya pertandingan semua orang, lampu udah sebagian dipadamkan. Akhirnya John Stephen Akhwari sampai di garis finish. Pada waktu sampai di garis finish, sang juara udah ada. John Stephen Akhwari pelari terakhir. Bapak Ibu, John Stephen Akhwari bisa keluar dari arena pertandingan. Tapi apa kata John? Saya suka kata-kata ini. Dia bilang begini, negara saya tidak mengirim saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Sementara kita melayani, Bapak Ibu, mungkin kita udah babak belur. Rasanya kita bilang, udah gak kuat aku Tuhan, aku udah gak sanggup. Rasanya aduh mungkin kita udah tersiap-siap, Tuhan gak tahu mulai dari mana lagi.
Udah hampa, aku rasa aku udah tawar. Kita kayak Musa tadi, Tuhan aku udah gak sanggup, aku sudah kehilangan kasih, aku udah kering Tuhan, aku pengen keluar rasanya. Tapi John bilang begini, dia bisa punya alasan untuk keluar dari arena pertandingan. Tapi John gak pernah keluar. Dia bilang negaraku mengirim aku bukan hanya untuk memulai pertandingan. Tapi negaraku mengirimku supaya aku selesai dengan pertandingan. Hal yang sama Tuhan yang memanggil kita. Tuhan gak mau kita hanya selesai sampai di sini. Bukan hanya untuk memulai. Tuhan mau supaya kita menyelesaikan pertandingan ini. Walau hanya sampai babak belur. Dikatakan apa? Ayo Filipi 3:14 kita baca sama-sama. Dua iya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mungkin kita udah babak belur, mungkin kita udah mulai kering, mungkin kita udah kehilangan cinta, kehilangan kasih mula-mula. Kita tidak lagi bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua berjalan hanya biasa-biasa. Karena apa? Kita sedang ada dalam masalah, dalam tekanan. Pengen lari rasanya, aduh tahu percis. Kalau lari gak akan pernah lebih baik. Tapi pengen maju rasanya mentok, rasanya gak ngerti mau ngapain. Tapi hari ini Bapak Ibu, Yesus yang memanggil kita. Dia sudah mati di atas Kalvari. Dia sudah mati di atas Kalvari. Saya gak tahu bagaimana perasaan kita sekarang dengan Tuhan. Saya gak ngerti. Karena saya bukan Tuhan. Tapi kita yang tahu apa yang kita rasa dengan pelayanan hari-hari ini. Adakah kita masih mencintai Tuhan? Atau kita bergumul dengan masalah demi masalah. Rasanya kita udah gak punya lagi gairah. Kita gak punya lagi semangat. Semua rutinitas, semua udah kebiasaan aja. Gak lagi lahir dari cinta karena problem demi problem. Karena masalah demi masalah. Karena tekanan demi tekanan. Saya mau katakan hari ini, ayo kita mau seperti John Stephen Akhwari. Tuhan memanggil aku bukan hanya untuk memulai. Aku mau menyelesaikan pertandingan ini sampai Tuhan memanggil kehidupan. Saya simpulkan firman Tuhan. Ada 3 bicara tentang panggilan. Yang pertama, Allah lah yang memanggil kita dengan tujuan. Yang kedua, Allah bertanggung jawab atas panggilannya. Yang ketiga, berjalan dalam panggilan Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu, hanya kita yang paling tahu keadaan kita hari ini. Mari datang kepada kasih karunia-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Yesus Tuhan. Kasih karunia cukup bagi kita untuk melakukan panggilannya. Kasih karunia yang besar. Jangan berhenti hanya sampai di sini Bapak Ibu. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Mari kita sama-sama maju, bertumbuh di dalam kasih-Nya. Apapun yang kita alami, saya nggak tahu bagaimana perasaan kita hari ini. Kita angkat pujian ini, dikatakan Tuhan Engkaulah perisai kami Tuhan. Kami akan berdiri di tengah badai, kami akan tegak memandang kasih karunia-Mu. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, renungkan firman Tuhan. Amin. Yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat pujian ini, datang kepada kasih karunia Allah.
kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Bangkitkan harapanmu di dalam panggilan Tuhan. Tuhan gak pernah salah memanggil kehidupanmu. Amin. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun. Amin. Karena Yesus selalu mengatakan, bukan bertahan, amin, dalam tekanan. Dengan kekuatan Yesus Engkau Tuhan, sampai kapanpun, amin. Karena Yesus selalu mengatakan, bukan berdiri, karena Yesus selalu mengatakan, bukan bertahan, amin. Roh Kudus Engkau ada di sini. Amin. Selalu katakan, bukan berdiri. Pandang kepada kuasa salib Tuhan, karena Dialah yang memanggil kita. Karena Yesus selalu menang, bukan bertahan, amin, dalam tekanan. Dengan kekuatan Yesus mengasihi kita semua, Bapak.